Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Indah Lestari. Saya dari kelas 11 Kesehatan Keperawatan SMK Yasmida Ambarawa. Di sini saya akan berpresentasi mengenai judul materi saya, yaitu pentingnya pelajar menaati peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam berkendara di jalan raya. Latar belakang pembuatan makalah ini adalah adanya permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar, itu adalah masalah lalu lintas, di mana keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern yang dapat membawa pengaruh negatif maupun positif bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya bagi pelajar, sepeda motor yang diberikan kepada pelajar ternyata membawa dampak negatif apabila pelajar tidak memiliki pemahaman mengenai lalu lintas, sehingga dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaan saya, mengapa sih kebanyakan pelanggaran lalu lintas itu terjadi pada kalangan pelajar? Jawabannya, ya tentu karena kebanyakan para pelajar belum sadar betapa sih pentingnya keselamatan lalu lintas itu, sehingga mereka tidak peduli dengan aturan-aturan yang sudah ada. Padahal tujuan pemerintah membuat aturan sedemikian rupa itu karena untuk keselamatan warga negaranya. Mari kita akan beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari lalu lintas. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi lalu lintas. Yang pertama itu menurut Purwodarminta. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, lalu lintas itu adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lainnya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa lalu lintas itu berarti gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas, di mana ruang lalu lintas di sini berarti prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang ataupun barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dari dua rujukan tadi dapat kita simpulkan bahwa lalu lintas itu adalah pergerakan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah fasilitas. Beralih ke pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, di mana hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya serta memenuhi unsur-unsur perbuatan yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut. Tujuan hukum pidana itu adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, serta mendidik seseorang yang melakukan perbuatan baik agar menjadi lebih baik dan dapat diterima. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi itu adalah pelanggaran pada pasal 54 tentang kelengkapan surat kendaraan baik itu SIM maupun STNK, dan pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan jalan, serta pasal 61 seperti salah masuki jalur lintas kendaraan. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai definisi angkutan jalan. Angkutan jalan atau angkutan umum adalah kendaraan umum yang mana digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang disediakan oleh pribadi, swasta ataupun pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar ataupun menyewanya. Nah, dari tiga definisi tersebut, kita akan beralih ke bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang pertama itu adalah tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor. Mayoritas masyarakat atau para pelajar lebih memilih untuk mengikuti perkembangan tren ketimbang keselamatan diri mereka sendiri. Padahal fungsi atau manfaat menggunakan helm, terutama helm yang berstandar SNI, adalah dapat melindungi kepala kita agar tidak terkena benturan ketika terjadi kecelakaan. Pelanggaran yang kedua itu adalah pelanggaran pengendara yang melanggar lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu lalu lintas itu karena faktor terburu-buru atau malasnya menunggu terlalu lama. Pelanggaran yang ketiga itu adalah pengendara yang tidak memiliki SIM atau belum memiliki SIM. Pelanggaran ini mungkin banyak sekali terjadi di sekitar kita. Kebanyakan para pengendara nekat mengendari kendaraannya walaupun mereka belum memiliki SIM, dengan alasan ingin menempuh pendidikan setinggi mungkin, namun dalam upaya menempuhnya tidak ada kendaraan karena faktor rumah yang jauh. Pelanggaran yang keempat itu adalah berboncengan lebih dari dua. Pada dasarnya, kendaraan sepeda motor itu didesain hanya untuk satu pengendara dan satu penumpang, bukan untuk berboncengan lebih dari dua. Mengapa demikian? Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan tingginya resiko angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara yang berboncengan lebih dari dua. Pelanggaran yang kelima itu adalah menggunakan handphone ketika berkendara. Larangan menggunakan handphone ketika berkendara tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi, pengendara yang mengendarai dengan menggunakan handphone bisa terkena pasal 106 ayat 1, yakni tentang pengendara wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi.
Bentuk pelanggaran yang keenam itu adalah modifikasi motor sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas. Sekarang ini masih banyak masyarakat atau pelajar yang belum sadar atau bahkan dengan suka hati melanggar aturan-aturan tersebut yang padahal mereka sudah mengetahuinya. Sebenarnya, beberapa teguran atau tindakan juga sudah dilakukan oleh anggota kepolisian yang mana menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Akan tetapi, pelanggaran modifikasi motor ini masih berkembang, masih marak terjadi dan semakin berkembang sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itulah tadi 6 bentuk-bentuk pelanggaran dari pelajar ataupun angkutan umum. Kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya pelanggaran yang terjadi pada pelajar maupun angkutan jalan, yaitu diantaranya yang pertama, budaya pelajar saat berangkat ke sekolah. Kebanyakan para pelajar membudayakan berangkat sekolah yang mepet dengan waktu masuk sekolah mereka. Dengan membayangkan sanksi yang akan mereka terima, para pelajar menjadi tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas di jalan, sehingga dapat membahayakan keselamatan mereka maupun pengguna jalan yang lainnya. Penyebab pelanggaran yang kedua ialah masih labilnya ego pelajar. Mengapa hal ini menjadi salah satu juga penyebab dari pelanggaran lalu lintas? Hal ini dikarenakan dengan adanya ego pelajar yang masih labil akan sangat membahayakan keselamatan mereka. Ketika kondisi pemakai jalan yaitu kalangan pelajar dan kondisi batin mereka yang tidak stabil, maka para pelajar tidak akan menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Bahkan mereka sering melamun, tidak memperhatikan perubahan warna lampu merah, berkendara dengan kecepatan tinggi, dan masih banyak lagi. Penyebab yang ketiga itu ialah orang tua yang membolehkan anak di bawah umur untuk membawa kendaraan, yang mana seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara, akan tetapi pada kenyataannya mereka sudah diperbolehkan untuk berkendara di jalan raya. Kita masuk pada pelanggaran yang keempat, yaitu truk angkutan jalan yang membawa muatan melebihi kapasitas. Secara teknis, kelebihan muatan kapasitas dapat berpengaruh pada kinerja kendaraan. Gangguan adanya kelebihan kapasitas ini dapat berujung pada kecelakaan yang pada akhirnya membahayakan tidak hanya keselamatan si pengendara, tapi juga keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Faktor yang kelima ialah para pelajar yang menggunakan kendaraannya secara ugal-ugalan. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab yang sering terjadi di sekitar kita, karena dengan adanya si pengendara yang membawa kendaraan dengan ugal-ugalan itu dapat berpengaruh tidak hanya bagi pengendara tapi juga pengguna jalan yang lainnya. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang terakhir itu ialah mobil angkutan jalan yang tidak tertib. Kita ambil contoh seperti mobil angkutan jalan yang membawa muatan tanah yang tidak ditutupi, sehingga muatan tanah tersebut dapat berjatuhan di jalan raya dan dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. Itulah tadi 6 penyebab pelanggaran lalu lintas pada pelajar dan angkutan jalan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai dampak-dampak pelanggaran lalu lintas bagi pelajar maupun angkutan jalan. Beberapa penyebab pelanggaran yang telah saya bahas di awal, di sini kita akan menyebutkan beberapa dampak dari pelanggaran yang terjadi pada pelajar. Di antaranya, tingginya angka kecelakaan yang terjadi di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya. Yang kedua itu adalah keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam, bahkan pejalan kaki yang menggunakan jalan maupun yang berjalan di trotoar, nyawanya pun ikut terancam. Dan yang ketiga itu adalah kemacetan yang semakin parah diakibatkan pengendara yang melanggar lampu lalu lintas ataupun rambu-rambu yang ada di jalan. Yang keempat itu adalah kebiasaan para pelajar yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar lalu lintas itu sulit sekali untuk dihilangkan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat bagi pengendara yang menaati peraturan lalu lintas. Terdapat beberapa manfaat jika kita menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Di antaranya, sampai tujuan dengan selamat. Jika semua orang, terutama kalangan pelajar, memiliki budaya tertib berlalu lintas, maka keselamatannya pun akan terjamin. Untuk manfaat yang kedua yaitu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia. Dengan adanya tertib berlalu lintas atau budaya berlalu lintas pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran pun akan menjadi berkurang sehingga kedamaian para pengguna jalan akan menjadi lebih meningkat. Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan beralih pada kesimpulan dan pesan maupun harapan dari saya. Dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan di awal, dapat disimpulkan bahwa sepeda motor merupakan alat transportasi yang tidak dipungkiri merupakan suatu kebutuhan yang dipergunakan ke sekolah pada era sekarang ini. Dengan berbagai alasan, para pelajar lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yaitu sepeda motor ketimbang kendaraan umum. Namun, karena masih kurangnya pengetahuan mengenai tertib berlalu lintas,
dan ego pelajar serta budaya pelajar ketika berangkat sekolah mengakibatkan permasalahan-permasalahan baru yaitu kemacetan dan meningginya angka kecelakaan yang dialami oleh pelajar. Pesan saya bagi pengguna jalan adalah harus memiliki etika kesopanan ketika berkendara di jalan raya dan untuk peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi peserta didiknya dapat melalui kegiatan-kegiatan intrakurikuler seperti dalam pembelajaran PPKN dan bimbingan konseling. Saya berharap pada institusi kepolisian agar dapat bekerjasama dengan institusi sekolah untuk membuat jadwal rutin menjadi pembinaan upacara di setiap jenjang pendidikan guna memberikan pemahaman kepada pelajar tentang tertib berlalu lintas itu seperti apa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para pelajar maupun pengguna jalan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.